Halo semuanya, ya saya akan bongkar bagaimana rahasia murid saya mendapatkan aset 1 miliar dalam 6 bulan. Ya, tonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, sambil saya nungguin mobil saya direparasi, saya akan ceritakan. Iya, 1 miliar 6 bulan. Silakan Mbak, diceritakan kisahnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Widi, saya dari Malang, Jawa Timur. Arema. Oke guys, banyak orang pengen kaya, gitu. Tapi ketika diajak belajar, dia nggak mau. Salah nggak Pak Eri pengen kaya? Nggak salah. Tuhan kan maha kaya, ya kan? Nah, tapi ketika Anda diajak belajar, kok Anda nggak mau? Nah, Anda lupa bahwa uang tidak jatuh dari langit. Ketika Anda berdoa, Tuhan berikan aku kekayaan, maka solusinya apa? Anda harus ganti pekerjaan dong. Fair ya? Kalau sekarang pekerjaan Anda menghasilkan uang 7 juta. Ya, misalkan nih, uang Anda, gaji Anda 7 juta. Terus kemudian Anda berdoa, Tuhan saya pengen kaya. Terus Anda berharap apa? Uang jatuh dari langit nggak mungkin. Anda berharap apa? Bos Anda naikin gaji Anda 30 juta. Nggak mungkin. Jadi solusinya apa? Pasti ganti pekerjaan. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan saya pengen kaya, maka solusinya apa? Anda harus ganti pekerjaan. Sebelum ganti pekerjaan, Tuhan kasih Anda apa? Kasih kesempatan untuk Anda belajar. Ya kan? Nggak mungkin Anda bisa kaya kalau Anda tidak ganti pekerjaan. Kalau penghasilan Anda 7 juta, Anda minta bos Anda gaji 30 juta, nggak mungkin. Anda harus ganti pekerjaan. Nah sekarang pertanyaan saya, bos mana yang mau gaji Anda 30 juta? Ya kan? Nah jadi kesimpulannya apa? Anda harus jadi pengusaha. Ya, jadi Anda harus ngerti, Pak, tapi kan takdir Pak, jadi miskin itu kan takdir, jadi hidup seperti ini kan takdir, nasib Pak. Enggak, saya tanya sekarang, anak petani pengen jadi pengacara, gimana caranya? Ya belajar hukum. Anak petani pengen jadi dokter, gimana caranya? Ya belajar kedokteran. Anak petani pengen jadi pilot, belajar apa? Belajar penerbangan. Kalau Anda belajar, Anda bisa. Kalau Anda nggak belajar, ya Anda nggak bisa. Jadi bukan takdir. Takdir itu kapan Anda lahir, di mana Anda lahir, kapan Anda mati, di mana Anda mati, itu takdir. Tapi kalau itu pekerjaan Anda adalah pilihan hidup, Anda belajar masak, ya Anda bisa masak. Anda belajar baca, Anda bisa baca. Anda belajar nyetir, ya Anda bisa nyetir, betul ya? Jadi itu bukan takdir, itu namanya pilihan hidup. Anda mau kerja di Indonesia, mau kerja di luar negeri, itu pilihan hidup. Ya, oke teman-teman. Nah jadi sekarang ketika Anda berdoa, Tuhan saya pengen kaya, gimana caranya? Ya, Tuhan kasih Anda kesempatan untuk belajar. Mau nggak Anda belajar? Ya kan, dokter aja pengen kaya juga belajar. Dokter itu bawa uang 1 miliar ke kampus, ke universitas untuk belajar. Uang 1 miliar ditukar dengan ilmu yang dimasukkan ke kepala. Ilmu itu dibawa sampai mati, ilmu itulah yang membuat dia bisa menjadi dokter. Jadi modal hidup, betul ya? Setuju ya teman-teman ya? Nah, bagaimana caranya Tuhan memberikan kekayaan? Satu, Tuhan kasih kita ilmu supaya kita bisa ganti pekerjaan. Karena kalau pekerjaanmu yang sekarang ini nggak akan bisa memenuhi impianmu. Jadi Tuhan kasih ilmu dulu supaya kamu bisa ganti pekerjaan. Bukan pekerjaannya dikasih terus baru dikasih ilmu, enggak loh ya. Ilmunya dulu kamu harus dapat supaya kamu bisa ganti pekerjaan, oke? Mohon maaf ya, ini tangan saya agak getar jadi pegang handphone gini. Lagi di bengkel soalnya. Yang kedua, kenapa ganti pekerjaan? Supaya pendapatan Anda bertambah. Ini saya bikin catatannya untuk Anda ya. Jadi jangan bilang masalah takdir. Takdir itu masalah lahir, kapan mati itu takdir. Tapi kalau masalah pekerjaan Anda itu pilihan hidup, ya. Masa kalau narkoba terus kemudian ditangkap polisi terus bilangnya takdir? Enggak, itu namanya pilihan hidup itu. Cari masalah sendiri namanya, ya kan? Jadi apa yang kita jalani adalah keputusan hidup. Kalau kamu belajar, ya kamu bisa sukses. Ya toh? Ayo, sekarang mau jadi pengusaha harus belajar. Belajar kemana Pak Erik? Ayo belajar sama saya. Saya akan ajarin Anda bagaimana caranya membangun usaha dari nol supaya Anda bisa sukses, supaya Anda bisa berhasil. Ya, bagaimana supaya bisa jadi pengusaha. Nah, saya akan tunjukkan. Mungkin Anda bilang, Pak Erik saya bingung mau usaha apa. Karena saya ini nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu. Nah justru itu Anda butuh belajar. Pak saya nggak punya keterampilan, bingung mau usaha apa. Saya ajarin Anda ilmu bisnis. Apa sih ilmu bisnis itu? Coba Anda lihat baju yang Anda pakai. Siapa yang bikin? Tukang jahit toh? Siapa yang punya keterampilan? Tukang jahit. Tapi Anda beli bajunya di mana? Anda beli bajunya di toko. Siapa pemilik toko? Pengusaha. Apakah pengusahanya bisa jahit? Nggak bisa. Pengusaha hanya tahu bagaimana caranya menjual dan bagaimana memenangkan persaingan. Itu aja. Tukang-tukang itu yang akan mengerjakan untuk dia.
Bisa jahit jadi tukang jahit, bisa masak jadi tukang masak, bisa nyuci jadi tukang cuci, betul ya? Bisa betulin motor ya jadi tukang repair, tukang reparasi, betul ya? Nah, jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus punya ilmu bisnisnya. Nah, sekarang ilmu bisnis itulah yang saya akan ajarkan. Dengan ilmu bisnis Anda bisa bikin usaha apapun, gitu ya. Oke, ayo daftar jadi murid saya di Boom Class. Biaya belajar 5 juta untuk belajar 6 bulan lewat online Facebook group. Jadi sangat praktis, tidak mengganggu pekerjaan Anda. Tidak perlu tatap muka. Materi yang sudah saya upload tidak pernah saya hapus selamanya. Ya, jadi Anda tidak akan pernah ketinggalan pelajaran. Mau dibaca hari Selasa, Rabu, minggu depan, bulan depan, tahun depan, nggak ada masalah. Materinya nggak pernah hilang. Ya, oke teman-teman. Jadi ayo gabung. Biaya bisa dicicil sampai bulan Maret 2022. 5 juta belajar 6 bulan. Biaya bisa dicicil sampai bulan Maret 2022. Silakan hubungi WhatsApp saya di +62 852 3023 9928. Sukses itu harus diperjuangkan ya. Sukses itu harus diusahakan. Oke, semangat. Silakan simak testimoni murid-murid Boom Class di channel YouTube saya Ong Erik Joshua, atau Anda bisa lihat di Instagram saya Ong Erik Joshua. Di situ ada highlight testimoni semua isinya. Oke, dan simak video bentar lagi tentang bagaimana murid saya bisa meraih 1 miliar dalam 6 bulan dari properti. Jadi setiap orang saya kasih ilmu bisnis, nanti tergantung peluang apa yang bisa Anda dapatkan, itu yang Anda kerjakan ya. Oke, sukses untuk Anda. Jayo. Iya, 1 miliar 6 bulan. Silakan Mbak diceritakan kisahnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Widi, saya dari Malang, Jawa Timur. Arema. Saya mau menceritakan dulu bagaimana saya mengikuti kelas Boom ini. Tepatnya 1 tahun yang lalu, bulan Desember. Kemudian 6 bulan kemudian saya lulus bulan Juni kemarin. Waktu itu bulan Desember saya sedang mengikuti kursus caregiver, perawat di Hongkong juga. Kebetulan satu teman saya, dia adalah Boom kelas ketiga, karena saya keempat ya. Ketiga, waktu itu dia memperkenalkan tentang Boom kelas. Saya belum tahu apa itu Boom kelas, cuma dia bilang datang aja ke wisudanya, tapi bayar tiket 100, dia bilang kayak gitu. Nanti kamu dapat free makan siang, sertifikat, piagam ya, terus sama apa? Pin. Ya, satunya lagi itu souvenir. Ya, terus saya bilang, oke nggak apa-apa. Saya langsung kasih 100 waktu itu, tepat hari itu juga. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau saya ketemu teman yang lain, ngajak saya main, jalan-jalan, saya pasti kegoda, ya kan? Itu sebabnya saya langsung bayar 100 supaya saya nggak tergoda. Seperti itu. Tepat di hari wisuda saya datang, bahkan saya datang duluan daripada si muridnya. Karena saya, ya beneran itu beneran. Saya sama telepon di mana tempatnya saya nggak tahu, tapi saya nekat cari caranya ketemu. Saya bilang ke teman saya itu saya sudah di sini, saya bilang. Oh ya udah duduk aja di situ. Saya duduk, saya mendengarkan bagaimana Pak Erik menceritakan semuanya. Yang bikin saya waktu itu gregetan, kenapa cepat-cepat ingin ikut Boom kelas. Pak Erik menceritakan tentang salah satu kalimatnya yang bilang, kita lebih senang, lebih fokus ngurusin penampilan dari leher ke bawah. Nanti pasti disenggol deh sama Pak Erik. Itu jelek banget, saya malu, bener-bener malu. Karena kita lebih fokus ke penampilan dari leher ke bawah, mulai dari sepatu, tas, pakaian, makanan mungkin. Karena kebanyakan dari kita pasti lebih senang jalan-jalan, makan di tempat-tempat menarik dan sebagainya. Jadi merasa ya? Malu aku, benar-benar malu, dibuat malu. Dan kata Pak Erik, kita lupa untuk mengupgrade sini kepala. Padahal di sini jauh lebih penting daripada yang leher ke bawah. Saya pikir iya juga. Terus pas di seminarnya waktu itu biaya 2,5 juta ya Pak ya? Di ya. 2.700.000. Oh iya, sekitar segitu. Saya sengaja bawa uang. Saya pikir in case nanti kalau misalnya saya tertarik, saya langsung daftar.
Kalau saya nggak tertarik, ya wes saya tabung, saya pikir begitu aja. Ternyata saya tertarik. Pas makan siang ada acara pembayaran, saya langsung bayar, langsung kontan waktu itu. Karena saya pikir kalau hari ini kontan, sekalian yang uang tiket dipotong kan waktu itu. Saya pikir lumayan juga, udah dapat ilmu, dapat voucher, dapat piagam, dapat makan siang gratis. Saya pikir itu aja, udah simple mikirnya. Saya langsung daftar kontan. Ya udah, saya udah daftar dari murid kelas. Kenapa lagi saya langsung kontan? Begini, kalau kita sudah keluar dari pintu exit sana, ketemu teman yang lain, kita cerita, kita lupa, dan yang pasti kita kegoda, risiko toh. Apalagi nanti teman tanya, lu dari mana? Dari itu seminar rokok, seminar berasa, hendak biasa, pasti begitu. Pasti begitu, karena di Hongkong sering sekali namanya seminar-seminar sejenis seperti ini. Saya tahu itu. Saya pikir saya langsung bayar supaya saya nggak tergoda lagi iman saya. Ini benar-benar apa yang saya alami ya. Benar begitu keluar, dari mana Wik? Dari ikut seminar, saya bilang kayak gitu. Seminar apa meneh? Biasa, wirausaha kayak gitu. Alah, paling ngono-ngono kae. Yo sih, saya bilang kayak gitu. Terus aku udah daftar kok, daftar aku meneh, les sih, sekolah ya. Piro orang juta itu ngatus larang men, wah aku bilang kayak gitu. Terus tak bayar, oh ya tak jalur, aku bilang kayak gitu aja udah. Akhirnya 6 bulan kemudian saya belajar. Yang bikin nasib saya kurang beruntung, setelah saya ikut daftar 4 bulan full saya nggak libur, tanya Mbak Ati. Saya nggak libur sama sekali sama 4 bulan. Otomatis saya nggak ikut kopdar. Jadi saya nggak tahu kopdar itu ngomongin apa yang dibahas, saya nggak tahu. Saya kenapa nggak libur dan tiap hari di rumah. 2 bulan terakhir saya dapat libur. Itu pun 1 minggu libur, 1 minggu enggak. Kebetulan lagi majikan ngajak jalan-jalan ke luar negeri. Terus saya adalah satunya lagi. Karena kebetulan saya juga memang orangnya nekat dan saya bayar dulu supaya nggak tergoda iman. Di les satunya saya pun begitu, saya bayar dulu. Giliran saya sudah daftar, ternyata gurunya mau pulang ke Indonesia selama yang make. Saya harus ikut. Mau nggak mau kalau tapi kan kelas bisa online, tapi yang ini nggak bisa online, jadi harus saya ikuti. Jatah pertemuannya 10 kali, dilala, saya nggak libur, akhirnya saya cuma dapat 4 kali pertemuan. Otomatis saya harus double, 2 sesi sekali libur. Hari terakhir saya nemuin Mbak Ati karena harus ambil tiket dan ambil jas. Yowes ikut tok, yang namanya kopdar saya ikutin itu pun kemarin udah hilang semuanya. Mau tampak kan, gak ada choice, whatever. Tapi ya wes nggak apa-apa. Cuman selama saya nggak libur itu semua materi dari Pak Erik saya deliver ke adik saya di Indonesia. Karena saya di sini saya nggak mungkin melakukan semuanya kan. Jadi saya forward aja makalah-makalah materi dari Pak Erik. Jadi adik saya dan bapak saya yang eksekusi. Saya hanya store duit, wes itu kok. Satunya lagi, bagaimana saya membuat 1M itu ceritanya begini. Ini salah satunya, yang lainnya enggak ya. Kalau tempat kosnya sekarang masih dibangun. Itu kalau rumah seperti ini tipe 46 kan, kalau di Surabaya harga pasarnya 350 juta. Jadi kalau 3 rumah sudah tahu kan totalnya 1,50. 1 miliar 50 juta. Itu saat ini sedang membangun tempat kos karena wilayahnya lokasinya sangat kecil, jadi saya terpaksa saya tingkat. Itu untuk 2 lantai 8 kamar. Saat ini sedang pemasangan sepatu-sepatu, maksudnya pondasi dipasang cakar-cakar ayam. Karena ini ditingkat, otomatis saya perlu dan harus pondasinya lebih gede, lebih kuat, 1 meteran. Ngeruk ya, bukan saya ngeruk, tukang yang ngeruk. Terus bagaimana saya memulai properti ini ya 6 bulan yang lalu tepatnya. Waktu itu begini ceritanya. Saya memang sudah punya usaha developer tanah di Indonesia. Saya menggeluti itu dari beberapa tahun yang lalu dan saya mulai dari angka yang sangat kecil sekali untuk ukuran developer, hanya 25 juta. Ini benar-benar karena saya nggak punya uang. Saya hanya punya uang 25 juta tok. Kebetulan waktu itu ada orang yang butuh banget, akhirnya tanah itu kebeli. Terus 3
3 juta saya ngurus surat-surat dan bikin fondasi darurat supaya nggak dicolong orang kan. Kalau tanah kan nyoloknya di meterin 3 kali dong, makanya saya akali, saya pakai fondasi darurat aja, yang penting nggak senggol orang. Wes itu total, jadi total 28 juta. Kalau sekarang harganya bisa 100 juta lebih. Ini beneran. Saya mulai dari angka 25 juta itu dan sekarang sudah berjumlah 8 kapling, paling enggak kalau saya katakan 700-800 juta mungkin sekitar segitu. Itu anak saya. Terus waktu itu saya punya uang cash hanya 250 juta bulan Desember. Karena pikiran saya begini, yowes 250 juta ini saya belikan rumah atau membangun rumah di Surabaya karena saya sudah berpikiran saya harus punya usaha di Surabaya. Jadi uang 250 juta plus 8 kapling tanah, saya pikir yowes lah kurang lebih 1 M saya sudah punya, saya pikir begitu. Nanti pulang di Indonesia saya membeli rumah seharga situ, saya pikir lagi nanti usahanya karena saya kepingin banget punya usaha toko bangunan, mungkin saya akan menjual 1-2 kapling tanah saya cukup buat modal. Saya pikir begitu. Tapi setelah saya mengikuti materi dari Pak Erik, saya berubah pikiran. Uang yang harusnya 250 juta buat saya, malah saya bagian kayak gini. Akhirnya jadi 1 M itu. Begitu. Ya kalau sekarang di total 3 rumah seperti tadi dan 7 kapling tanah plus sekarang sedang pembangunan untuk tempat kos, saya sudah anggarkan dana 400 juta untuk itu ya sekitar 2 lebih. Begitu. Terus kenapa saya ada pertanyaan kemarin saya melihat di salah satu komen kalau uangnya sudah miliar kenapa nggak pulang? Begini. Sebentar Mbak, sebentar. Saya cut dulu videonya Pak. Duit kok sudah miliaran kok nggak pulang kayak gitu kan? Karena teman-teman saya yakin nggak menangkap seberapa besar mimpi saya. Saya itu pemimpi sekali dan saya ngeyel. Semakin orang mentertawakan saya semakin semangat. Wis menolak. Buyo tak senengmu, eduker. Benar. Kalau saya menghiraukan apa kata teman ini itu, saya nggak akan di sini kan. Saya ini benar ngeyelnya nggak tahu gimana cara bapak kalau. Beneran. Datang ke Surabaya, saya upload di Facebook kan. Beliau datang dari Malang nganterin besi-besi itu buat cakap, pondasi dan sebagainya. Bapak tanya, kok sini gede-gede men katanya kayak gitu. Ada saya bilang iya buat cakare tempat kos kayak gitu kan. Berenang di kosnya di kono itu. Jadi bapak itu nggak tahu saya punya usaha apa, tahu itu lah apa, kok sama ibu. Begitu. Terus saya tanya ke ibu saya kan, bapak ngomong kok bu? Ya bapak nggak ngomong akeh, cuma ngomong bangga, nggak melok bandani saat saya mau anak-anak wis bisa pinter dan boleh. Jadi saya pikir nggak ada kebanggaan yang lebih besar lagi ketika orang tua mengatakan saya bangga padamu. Wes menonton Iris level loh, benar-benar level. Terus yang kedua, saya nggak mau direcokin kalau pulang kamu pasti tanya kapan rapi boleh duit air mesti ngono. Sementara saya apa ya ngomongin rapi itu sesuatu yang sangat sensitif. Saya ingin benar-benar menikah dengan seorang yang apa ya sing iso nyodok atiku tenanan loh. Makanya saya nggak mau menikah hanya karena omongan A si B si C begini begitu enggak. Pokoknya saya kepingin jatuh cinta yang sampai saya sakit hati kalau saya kehilangan dia. Terus loh, dan itu susah. Gitu loh. Tapi itu kayak biasa-biasanya karena ketutupan properti. Ya sebenarnya ya. Ini beneran terus story. Ada ngomong nih, aku lebih semangat ngomong nih. Diriku bener semangat. Karena nanti bulan Januari ini kita sudah mengajukan surat lagi ke pihak lewat untuk 4 unit rumah dan itu bulan Januari paling nggak saya harus menyiapkan dana 0,5 M. Nah kalau saya mikirin bojo saya nggak sih 0,5 M lah. Beneran lah. 0,5 M itu saya ngumpulin berapa tahun kalau seandainya saya hanya menjadi pembantu rumah tangga. Bener gaji saya besar 15-17 juta per bulan karena majikan saya memang bayar saya dulu. Tapi untuk mengejar 1,5 M dalam 2 bulan kan nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin. Jadi harus ada kerja cerdas. Saya melepaskan rumah untuk apply untuk memohon rumah lagi 4 rumah. Jadi tempat kos-kosan ini paling enggak butuh waktu 6-8 bulan karena sekarang masih groundbreaking. Dan setelah tempat kos ini selesai, kalau rumah ini deal, 4 unit rumah ini deal,
Jadi tahun depan bulan 6 atau bulan 8 kita sudah mulai pembangunan rumah lagi. Dan itu paling enggak untuk menyelesaikan semuanya saya harus menyiapkan budget 1,1 M. Muat, jadi begitu teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa mengambil pelajaran dari Pak Erik yang akan disampaikan nanti. Semoga teman-teman yang sudah mengikuti BUM kelas 5 jauh lebih sukses dari saya berharap seperti itu. Apapun profesinya, apapun itu pedagang atau whatever ya, nggak hanya properti saja. Karena saya juga nggak cuma properti, saya membangun tempat kos dan saat ini juga saya membuka toko tas dan pakaian. Jadi ya wis macam-macam. Karena saya pikir saya kepingin punya pendapatan harian dari toko, saya punya pendapatan bulanan dari tempat kos, saya ingin dapat uang tahunan dari properti dan developer. Itu saja mimpinya, kebanyakan mungkin. Luar biasa. Menyesal enggak Pak ikut BUM kelas? Terima kasih ya. Menyesal enggak ikut BUM kelas? Menyesal, beneran menyesal, totalnya sudah 4. Coba kalau saya 1, mungkin saya nggak tahu lah ya. Sudah lebih banyak lagi propertinya. Saya pikir begitu, karena tahun depan ini saja 1 tahun dulu saya sudah 4 rumah lagi. Jadi ya 1 tahun ini pasti enggak aset menambah 1 M lagi kan. Untuk tahun kedepannya mudah-mudahan dia lebih besar lagi. Karena saya punya mimpi dan mimpi ini juga termasuk ngeyel dan sangat ngeyel. Saya tahu ini saya juga sudah dibilang gila lagi sama bapak saya. Saya kemarin cerita sama adik saya karena dia yang ngurus semuanya. Saya kok kepikiran ingin punya rumah bersubsidi. Karena bersubsidi kan murah 120 juta per unit. Tapi syaratnya harus minimal 50 rumah edian takon orang bilang. Saya ketahui mas 160 unit itu 6 M. Enggak mau tanggalnya 6 M, cuma mau saya orang kondisi omai takon nih. Karena memang cita-cita seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan Gusti Allah juga mengamini. Amin. Ya, itu salah satu mimpi terbesar saya ingin membangun rumah bersubsidi. Tapi ya syarat itu mau 50 rumah dan paling tidak saya harus punya lahan setengah hektar dan setengah hektar 5.000 meter. Paling enggak harganya sekarang 1,5 2 M saya nggak tahu. Terus seperti yang pasti harga karena akan naik. Dan untuk pembangunan otomatis juga lebih ya besar lagi. Makanya ya saya harus bekerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi. Gunakan koneksi karena sekarang kita sudah banyak kenalan, baik itu dari toko-toko bangunan, terus ada juga orang yang mau berinvestasi, tapi saya pikir nanti dulu, karena kita masih babatalas, jangan sembarangan ambil investasi orang itu duitnya orang, kita nggak tahu seperti apa nantinya. Yang penting saya ini modal murni 100% dari 250 juta modal saya sendiri dari tabungan yang saya akhirnya kembangkan jadi seperti itu. Oke, luar biasa.